Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan video pembelajaran tentang evolusi dengan sub-sub bab. Yang pertama yaitu domestika, modifikasi, variasi, ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya, pengaruh makhluk hidup dengan lingkungannya, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi pertama akan saya bawakan sendiri yaitu tentang domestika. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Faras Pakpahan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu domestika. Domestika adalah suatu budidaya yang menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan ataupun hewan yang dilakukan oleh manusia. Proses domestikasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama hingga bertahun-tahun karena melibatkan sebuah seleksi dan pemulihan atau perbaikan keturunan yang menghasilkan sebuah varietas atau spesies yang baru. Domestikasi bisa disebut sebagai bentuk evolusi akibat proses adaptasi dari lingkungan liar ke lingkungan hidup sehari-hari manusia. Oleh karena itu, spesies baru yang berbentuk akan memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya. Jadi domestikasi itu ada dua, yaitu domestikasi hewan dan domestikasi tumbuhan. Domestikasi hewan adalah salah satu langkah yang penting dilakukan umat manusia, yang mana terdapat dua lokasi yang pernah melakukan domestikasi, yaitu Asia Barat Daya untuk melakukan domestikasi domba, kambing, sapi, dan babi, dan daratan tinggi Andes untuk melakukan domestikasi alpaka dan ilama. Proses domestikasi pada hewan tampaknya sudah terjadi pada masa Mesolitikum 1000 sebelum Masehi. Menurut bukti sejarah tertua, anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi di daerah Asia Timur. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kerangka-kerangka anjing yang berusia 8.000 dan 7.000 sebelum Masehi. Selain itu, kerangka kucing pelihara tertua yang berusia 6.000 sebelum Masehi juga ditemukan di daerah Cyprus. Nah, di sini terdapat sebuah contoh gambar dari sebuah serigala yang merupakan nenek moyang dari anjing. Salah satu contoh evolusi dari anjing, serigala diyakini merupakan nenek moyang dari anjing. Morfologi dan karakternya berubah setelah terjadi domestikasi di berbagai negara, yang menyebabkan berbagai macam keanekaragaman spesies anjing di dunia. Menurut ahli biologi Jared Diamond, hewan harus memenuhi 6 kriteria agar dapat dipertimbangkan untuk didomestikasi. Yang pertama yaitu pakannya harus mudah didapatkan. Hewan tersebut harus mau memakan makanan yang berada di luar piramida makanan manusia. Kemudian, pakannya tidak digunakan oleh manusia serta ekonomis untuk penyimpanannya. Yang kedua yaitu pertumbuhannya dengan cepat sehingga mempercepat proses perkembangbiakan dan dimanfaatkan. Hewan besar seperti gajah membutuhkan waktu tahunan hingga dapat dipergunakan. Kemudian, yang ketiga memungkinkan untuk dikembangbiakan dalam penangkaran. Keempat, tidak agresif. Kelima, tidak mudah stres. Dan keenam, memiliki hierarki sosial yang dapat dimodifikasi. Karena syarat-syarat itulah, kebanyakan hewan domestikasi dilakukan pertama-tama hanya untuk kesenangan semata, yaitu sebagai hewan peliharaan atau hewan timangan. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang mana tabel ini berisi hewan-hewan domestikasi yang terpilih. Ada 4, yaitu ada anjing, kucing, domba, biri-biri, dan sapi. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewan domestikasi yang terpilih, tetapi saya hanya meletakkan beberapa data hewan-hewan domestikasi yang terpilih. Selanjutnya yaitu domestikasi tumbuhan. Tumbuhan dikatakan telah terdomestikasi apabila sejumlah penampilannya mengalami perubahan dan ia menjadi tergantung pada campur tangan manusia dalam pertumbuhan dan perbanyakan keturunannya. Jadi domestikasi tumbuhanlah yang memaksa manusia untuk menghentikan perilaku pengembara atau berburu dan mulai menetap sehingga melahirkan peradaban dan teknologi budidaya pertanian. Tumbuhan budidaya biasa disebut dengan tanaman. Menurut sejarah, domestikasi tumbuhan telah lama dilakukan sejak
1000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Jadi bangsa Mesopotamia itu mengumpulkan biji-bijian tumbuhan seperti gandum, jelai, kacang-kacangan, dan kacang polong, kemudian menanam dan menumbuhkannya. Tujuan manusia melakukan domestikasi pada tumbuhan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, tetapi juga untuk bahan baku kain, dekorasi, dan atau komoditas perdagangan. Jadi para ahli berpendapat bahwa jagung dibudidayakan sekarang ini adalah bentuk evolusi dari jagung liar atau teosinte. Jagung yang sekarang memiliki jumlah biji yang banyak dengan tongkol yang tertutup. Berbeda dengan teosinte yang hanya memiliki jumlah biji yang sedikit dengan tongkol yang terbuka. Di sini terdapat sebuah contoh gambarnya yang mana ada gambar jagung modern dan gambar jagung teosinte. Seiring berkembangnya teknologi, manusia pun melakukan pengembangan domestikasi tumbuhan dengan cara menyiapkan gen yang dikehendaki atau melakukan perkawinan silang, sehingga budidaya saat ini banyak yang memiliki sifat tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, dan dapat bertahan dalam suhu tinggi maupun rendah. Nah, berikut ini adalah tabel tumbuhan domestikasi yang terpilih, yang mana terdapat tanaman jagung dan padi. Sekian video pembelajaran dari saya, Sonia Faras Pakpahan. Kemudian akan dilanjutkan dengan video pembelajaran oleh teman saya. Terima kasih. Pembacaan selanjutnya yaitu oleh Nurhayani Borisitepu dengan materi modifikasi. Bukti-bukti evolusi. 1. Biogeografi. 2. Embriologi perbandingan. 3. Anatomi perbandingan. 4. Fosil. 5. Studi perbandingan biologi molekuler. 6. Variasi dan modifikasi. Biogeografi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Embriologi perbandingan adalah salah satu bukti evolusi untuk mengetahui kekerabatan suatu organisme dengan membandingkan proses perkembangan embrio dari organisme tersebut seperti pada gambar. Anatomi perbandingan adalah ilmu mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Dua hal utama pada anatomi perbandingan ialah struktur homolog dan struktur yang mirip pada spesies yang berbeda. Fosil adalah segala macam petunjuk atau bukti kehidupan masa lalu yang mengalami mineralisasi yang terdapat di berbagai lapisan tanah dan bebatuan. Studi perbandingan biologi molekuler adalah studi biologi tingkat molekuler, terutama berkaitan dengan pemahaman interaksi antara sistem sel, termasuk DNA, RNA, dan sintesis protein. Variasi dan modifikasi. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Variasi ialah bukti evolusi berkaitan dengan lingkungan atau genetik, yaitu DNA rekombinasi, mutasi gen, genetic drive, aliran gen atau gen flow, dan seleksi alam. Modifikasi adalah variasi yang terjadi karena faktor lingkungan, bukan faktor genetik, berkaitan erat dengan adaptasi. Modifikasi sebagai jalan menuju adaptasi. Modifikasi dapat terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Contoh modifikasi pada tumbuhan adalah kaktus yang daunnya termodifikasi menjadi duri, dikarenakan menyesuaikan tempat tinggalnya yang ekstrim, yaitu gurun pasir. Modifikasi daun berfungsi sebagai penguapan air sesuai dengan tempat tinggalnya. Contoh modifikasi pada hewan adalah burung kolibri yang mempunyai paruh runcing, panjang dan kecil yang sesuai dengan makanannya, yaitu madu atau nektar dari tumbuhan dan bunga. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Hafila dengan materi variasi. Saya akan melanjutkan materi mengenai variasi. Nah, jadi variasi dan seleksi alam ini saling berkaitan. Jadi sebelum masuk pada pembahasan variasi, terlebih dahulu kita membahas materi seleksi alam. Jadi seleksi alam itu adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik atau yang lebih sempurna penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan yang lain.
Nah, kemudian seleksi alam ini terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat di antara individu organisme yang menyusun suatu populasi. Nah, jadi produksi seleksi alam ini adalah adaptasi populasi organisme dengan lingkungannya. Kemudian seleksi alam ini hanya akan memperbesar ataupun memperkecil variasi yang akan diwariskan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi alam. Jadi faktornya itu ada 3, yaitu yang pertama reproduksi yang berlebihan atau disebut overproduction. Overproduction ini adalah kebanyakan spesies yang melahirkan lebih banyak keturunan dari kemungkinan yang dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada persaingan. Persaingan ataupun keterbatasan makanan dan sumber daya alam yang dapat menyebabkan makhluk hidup bersaing. Yang ketiga ada variasi. Variasi itu adalah perbedaan antara individu pada spesies yang sama. Nah, selanjutnya mekanisme seleksi alam. Jadi, beberapa variasi itu akan dapat menghasilkan individu-individu tertentu yang adaptasinya lebih baik. Kemudian, individu-individu tersebut dapat lebih bertahan hidup dan juga bereproduksi. Kemudian, alel yang diperlukan untuk sifat bertahan hidup diwariskan dalam bereproduksi. Lingkungan yang menyeleksi organisme yang dapat bertahan hidup sesuai kondisi lingkungan. Kemudian setelah melalui periode yang sangat lama, seleksi alam dapat menyebabkan evolusi. Nah, kemudian variasi-variasi yang mendukung kelangsungan hidup spesies secara bertahap itu akan bertambah banyak. Yang kemudian variasi-variasi yang tidak mendukung kelangsungan hidup spesies secara bertahap itu akan lenyap. Selanjutnya, pengaruh seleksi alam dapat berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama ada seleksi penstabilan atau disebut stabilizing selection yang bekerja terhadap fenotip ekstrim dan menyukai varian yang lebih umum. Jadi seleksi ini akan mengurangi variasi dan mempertahankan keadaan yang tetap pada suatu waktu tertentu untuk fenotip khusus. Yang kedua itu ada seleksi langsung atau disebut directional selection. Seleksi ini akan menggeser keseluruhan susunan populasi dengan cara lebih menyukai salah satu varian yang ekstrim. Jadi contohnya itu jika sebuah hutan terdapat populasi jerapah. Nah, misalkan makanan jerapah itu adalah daun-daun sejenis pohon yang ukurannya cukup tinggi gitu kan. Jadi proses seleksi ini tentu saja ke arah leher yang lebih panjang. Kemudian ada seleksi penganekaragaman atau yang disebut diversifying selection, yang menyeleksi sifat rata-rata dan lebih menyukai sifat yang ekstrim. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai variasi. Jadi, variasi ini berasal dari mutasi materi gen, pertukaran gen melalui reproduksi seksual, dan migrasi antara populasi atau yang disebut gen flow. Nah, variasi ini berasal dari pertukaran gen antar berbagai spesies, misalnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan dihibridisasi pada tanaman. Variasi ini dihasilkan oleh faktor keturunan atau genetik dan faktor bukan keturunan atau epigenetik yang berevolusi dari generasi ke generasi. Variasi genetik ini menyebutkan bahwa dua individu dalam satu spesies tidak benar-benar sama karena adanya variasi. Nah, jadi variasi genetik inilah yang membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lain. Variasi genetik ini terjadi karena adanya mutasi gen, yang dimana mutasi gen ini adalah perubahan dari suatu individu akibat adanya perubahan pada DNA. Mutasi gen ini bisa terjadi secara alami ataupun buatan. Biasanya mutasi buatan ini diciptakan oleh manusia untuk organisme yang lebih baik dari sebelumnya, ataupun
mutasi buatan ini dibuat untuk menjadi bahan riset. Nah, selanjutnya ada rekombinasi gen, yang merupakan mekanisme penting untuk terjadinya evolusi. Rekombinasi genetik berlangsung melalui perkembangan generatif. Rekombinasi gen ini terjadi melalui perkawinan yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. Dia melalui perkawinan silang dimungkinkan akan ada hasil varietas baru. Varietas baru ini terjadi akibat pembuahan atau penyerbukan dari individu lain sehingga terjadilah rekombinasi gen. Yang ketiga ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik ini merupakan peristiwa perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi karena adanya populasi kecil yang memisah dari populasi asalnya. Jadi, hal ini dapat menyebabkan alel-alel tertentu akan berjumlah banyak, sedikit, ataupun menghilang dari populasi. Nah, jadi peristiwa ini ada dua macam, yaitu efek penemu dan efek leher botol. Di mana efek penemu ini merupakan peristiwa populasi kecil yang memisah dari populasi, kemudian menempati tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. Efek leher botol yaitu peristiwa penurunan drastis jumlah populasi karena adanya bencana alam ataupun aktivitas manusia sehingga dapat menyebabkan penurunan variasi genetik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa Borus Subakti dengan judul Ketergantungan Makhluk Hidup dengan Lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu kondisi dan situasi yang berada di sekeliling makhluk hidup. Komponen lingkungan tersusun atas biotik dan abiotik. Secara umum, variasi gen dalam populasi ataupun lingkungan dapat kita bedakan menjadi 5, atau kita sebut sebagai agensia evolutif, yaitu mutasi, rekombinasi gen, genetic drift, gen flow, dan seleksi alam. Yang pertama, mutasi. Mutasi adalah perubahan sifat keturunan yang berada di dalam kromosom. Mutasi terjadi secara acak yang beradaptasi hanya sebagian kecil. Bila suatu mutasi mempunyai nilai ketahanan dan bentuk baru yang telah diturunkan nampak, maka ketahanan, kedewasaan, dan reproduksi dari bentuk baru itu tidak akan bersifat acak lagi. Nah, dapat kita perhatikan bagaimana bentuk mutasi itu pada gambar. Mutasi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada duplikasi. Duplikasi adalah mutasi kromosom yang dimana sebagian kromosom akan bereplikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Yang kedua ada inversi. Inversi adalah peristiwa menempel kembali kromosom yang patah ke kromosom aslinya. Yang ketiga ada translokasi. Translokasi adalah mutasi kromosom yang disebabkan karena menempelnya potongan kromosom ke kromosom non-homolognya. Nah, yang ketiga ada penghapusan atau deletions. Penghapusan atau deletions adalah hilangnya bagian kromosom saat proses meiosis. Lalu, apa sih yang menyebabkan mutasi ini terjadi? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama faktor fisika, yaitu berupa radiasi. Faktor kimia berupa banyaknya zat kimia yang bersifat mutagenik. Yang ketiga ada faktor biologi, yang dimana pada umumnya ialah virus yang menyebabkan kerusakan pada kromosom. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu migrasi. Migrasi adalah pergerakan skala besar anggota suatu spesies ke lingkungan yang berbeda. Migrasi adalah perilaku alami dari komponen dari siklus hidup banyak spesies organisme bergerak, tidak hanya pada hewan. Meskipun migrasi hewan adalah jenis migrasi yang paling dikenal. Migrasi ke dalam atau keluar populasi dapat mengubah frekuensi alel serta menambah variasi genetika dalam suatu populasi. Contohnya dapat kita perhatikan pada gambar. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah genetic drift. Genetic drift ialah lepasnya frekuensi alel secara kebetulan.
Kenyataannya, 1 dari 2 alel mempunyai peluang untuk lepas adalah kira-kira 0,8%. Hilangnya gen selalu mempengaruhi frekuensi alel pada beberapa tingkat, tetapi pengaruh tersebut menurun pada populasi yang berukuran besar. Nah, dapat kita perhatikan contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu gen flow. Gen flow atau aliran gen adalah pertukaran gen antar populasi yang pada umumnya berasal dari spesies yang sama. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar yaitu kedua burung berasal dari spesies yang sama. Nah, selanjutnya yaitu seleksi alam. Seleksi alam dalam teori evolusi adalah makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemampuan tidak beradaptasi ini lama-kelamaan akan membuat mereka menjadi punah. Contohnya, pada gambar kita dapat perhatikan jika jerapah yang beradaptasi untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan pohon yang semakin tinggi, maka jerapah juga harus menyesuaikan dengan lingkungannya agar tetap dapat bertahan hidup. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Retno Ayu Saniah Yuli dengan judul Pengaruh Makhluk Hidup dengan Lingkungannya. Saya Retno Ayu Saniah Yuli dengan NIM 0704-193108. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang berjudul Pengaruh Makhluk Hidup terhadap Lingkungannya. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik dengan makhluk hidup lainnya. Nah, interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya itu membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu merupakan bagian utama dari lingkungan hidup, di mana jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organismenya itu juga akan mengalami perubahan. Karena ekosistem ini juga merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup. Maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Adapun komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua itu adalah komponen abiotik. Komponen biotik ini adalah makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, manusia. Sementara komponen abiotik itu adalah benda-benda yang tidak hidup. Antara lain itu adalah air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Adapun contoh yang saya ambil yaitu yang pertama, pengaruh tumbuhan dan cacing. Tumbuhan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang kecil di dalam tanah. Nah, peran cacing terhadap sifat fisik tanah yaitu dapat memperbaiki aerasi dan drainase di dalam tanah. Berbicara tentang aerasi dan drainase, apa itu aerasi? Aerasi itu dalam bidang pertanian dapat diartikan sebagai pertukaran udara di dalam tanah yang berkaitan dengan porositas tanah, perkembangan akar, dan kesuburan tanah. Sementara drainase, apa itu drainase? Drainase itu memiliki definisi sebagai suatu usaha untuk menyalurkan atau pembuangan sejumlah air yang kelebihan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, contoh yang ketiga yang saya ambil adalah penguin yang tinggal di kutub. Nah, penguin ini adalah seekor burung air, di mana penguin ini tuh dapat berenang dengan sangat cepat, namun mereka tuh tidak dapat terbang. Mereka ini tuh hampir secara eksklusif tinggalnya itu di belahan bumi selatan. Sebagian besar hidup di kutub selatan. Nah, penguin itu tidak berpengaruh buruk pada lingkungannya, terutama jika penguin berada dalam lingkungan yang banyak dengan populasi akan manusia. Namun, ada satu bentuk pertengkaran besar yang akan terjadi jika penguin kehilangan anaknya. Jika seekor penguin atau ibu penguin yang kehilangan anaknya, itu dia akan mencuri atau mengambil seekor anak penguin dari ibu yang lainnya, di mana pencurian itu sangat dibenci oleh para ibu penguin lainnya. Nah, tingkah laku ini tuh menarik para ilmuwan. Nah, ibu-ibu penguin tadi yang tidak menyukai pencurian itu akan membela ibu penguin yang anaknya dicuri, dan mereka tuh akan membantu ibu penguin itu untuk mengambil anaknya kembali. Contoh yang ketiga yang saya ambil adalah pohon dan lingkungannya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan adanya pohon dan lingkungan, karena di sekitar kita tuh sudah banyak sekali jenis pohon yang tumbuh. Nah, menanam pohon juga itu akan memberikan dampak baik kepada orang lain.
Menanam pohon dapat menjadikan udara lebih bersih, lingkungan terasa lebih asri atau lebih indah, lebih segar, lebih sejuk, dan lebih rindang, sehingga menghindari orang lain dari paparan sinar matahari langsung. Nah, selain dampak fisiknya, menanam pohon ini tuh juga memberikan dampak positif pada mental orang lain. Dikutip dari referensi yang saya baca, tanaman ini tuh dapat mengurangi stres, mempertajam perhatian atau meningkatkan fokus. Terapi bagi penderita depresi, kecemasan, dan demensia. Selain itu juga membantu pemulihan penyakit pasca cedera dan operasi. Juga meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas dalam berbagai pekerjaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Nah, materi terakhir akan dibawakan oleh Muhammad Reza Batubara dengan judul materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Batubara. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, perlu kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat berinteraksi antar makhluk hidup dengan tempat tinggal baik berupa abiotik maupun biotik. Nah, Uto Sumarwoto mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup ini merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai contoh, pada hewan yaitu kucing, segala sesuatu di sekitar kucing akan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Maka itulah lingkungan hidup bagi seekor kucing. Nah, demikian juga pada manusia, segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang berpengaruh pada kelangsungan hidupnya, itulah kehidupan hidup pada manusia. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan hidup alami, yang merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik maupun biologis. Nah, lingkungan hidup alami ini bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Yang kedua itu lingkungan hidup buatan, mencakup lingkungan hidup buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Nah, lingkungan hidup buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kehidupan manusia. Nah, yang ketiga itu lingkungan hidup sosial, terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku makhluk sosial, yaitu hubungan antara individu dengan masyarakat sangat erat dan saling berpengaruh dan serta saling bergantung. Nah, ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya ini disebut dengan ekologi. Berdasarkan perkembangannya, ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya, atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya, dengan komponen yang ada di sekitarnya. Nah, ekologi ini menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Contohnya itu terjadinya bencana alam merupakan keseimbangan dan keharmonisan alam terganggu. Nah, ekologi ini memandang makhluk hidup sesuai dengan peranannya masing-masing. Semua makhluk hidup di alam memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan alam. Nah, ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga terjadi di dalamnya itu ekosistem yang suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tingkat organisasi ini sendiri dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda secara baik, sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini terwujud dalam rantai makanan serta jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi dan siklus materi. Nah, ekosistem terbentuk oleh tiga hal, yaitu faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor hubungan atau interaksi antar keduanya. Komponen biotik merupakan komponen hidup
yaitu makhluk hidup itu sendiri, sedangkan komponen abiotik merupakan lingkungan di mana makhluk hidup itu tinggal, termasuk unsur-unsur kimia yang ada di dalamnya. Nah, ekosistem interaksi tersebut dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik atau antar komponen biotik itu sendiri. Nah, contohnya interaksi antar air dengan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air sebagai bahan baku melangsungkan proses fotosintesis. Nah, keberadaan tumbuhan di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Nah, interaksi antar komponen biotik di dalam ekosistem dapat terjadi melalui peristiwa makan atau dimakan. Nah, pada peristiwa makan atau dimakan ini terjadi aliran perpindahan energi antara makhluk hidup. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila ekosistem dalam jumlah berimbang di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi berkelanjutan dan aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan berkelanjutan. Lingkungan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan dengan kondisi terus terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Lingkungan berkelanjutan ini memiliki prinsip-prinsip dalam menekankan kelestarian, diantaranya yang pertama itu melindungi sistem penunjang kehidupan, yang kedua melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, yang ketiga memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitas untuk ekosistem yang sangat rusak. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif ini dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global. Baik, itu saja sekian dari saya mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian saja penjelasan materi evolusi dari kelompok 1. Jika ada salah kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami bagikan ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dadah!